Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristiana Sri Utami dari Fakultas Ekonomi Universitas Widya Mataram. Pada siang hari ini akan mempresentasikan hasil riset saya terkait dengan perilaku pembelian produk ramah lingkungan di era pandemi COVID-19. Yang mendasari riset saya ini bahwa Sustainable Development Goals atau sering disebut sebagai SDG, di mana itu merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta melindungi lingkungan. Di mana SDG ini berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan nanti dicapai pada tahun 2030. Sejak agenda SDG disahkan pada tahun 2015, upaya pembangunan yang berkelanjutan itu memang masih sangat jauh dirasakan bisa dijalankan di kawasan Asia Pasifik. Oleh karenanya itu, dibutuhkan strategi serta komitmen khusus untuk mengatasi tantangan pembangunan yang hanya tersisa tinggal 8 tahun lagi ini. Ini saya ambil dari SDG tahun 2022. Pandemi COVID yang melanda 2 tahun terakhir ini, serta terjadinya banyak bencana, konflik kawasan yang terjadi, itu menyebabkan sumber daya yang terbatas itu perlu direalokasi untuk beradaptasi dengan kondisi normal yang baru. Masalah keberlanjutan lingkungan ini sampai saat ini menjadi fokus pembahasan di berbagai media. Bukan hanya kerusakan lingkungan saja secara fisik, seperti polusi udara, limbah, kerusakan hutan, penipisan lapisan ozon, tetapi sudah berkembang ke arah pembahasan tentang bagaimana perubahan perilaku manusia di dalam pengkonsumsian produk itu menuju konsumsi produk yang ramah lingkungan atau sering disebut sebagai green product, yaitu produk yang memang aman bagi lingkungan. Nah, kemudian dari sini dikenal juga istilah dengan green purchasing behavior atau disebut sebagai perilaku pembelian hijau atau perilaku pembelian yang ramah lingkungan. Perilaku pembelian hijau ini adalah perilaku pembelian yang di dalam proses pembeliannya itu mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Nah, rumusan masalah yang saya angkat di sini adalah bagaimana perilaku konsumen di dalam pembelian produk ramah lingkungan di era pandemi COVID-19. Dengan tujuan, secara khusus tentunya adalah ingin mengetahui perilaku konsumen di dalam pembelian produk ramah lingkungan di era pandemi COVID-19. Kemudian di dalam jangka panjang, penelitian ini saya harapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyelesaian permasalahan kelestarian lingkungan berdasarkan pemikiran bahwa masyarakat yang sadar akan perilaku pembeliannya itu nantinya akan mampu menjalankan perannya di dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Manfaat yang bisa didapatkan dari riset ini nantinya secara khusus itu adalah dapat mengetahui bagaimana perilaku konsumen di dalam pembelian produk ramah lingkungan di era pandemi COVID-19. Kemudian di dalam jangka panjang, manfaat dari riset ini adalah dapat memberikan kontribusi bagi penyelesaian masalah kelestarian lingkungan dengan pemikiran bahwa masyarakat yang sadar akan perilakunya ini nanti akan dapat menjalankan perannya untuk ikut atau turut andil di dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi. Nah, beberapa dasar teori yang saya gunakan terkait dengan beberapa variabel. Yang pertama adalah terkait dengan pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa virus corona yang melanda di dunia ini itu pertama dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, di mana menyatakan bahwa terjadi darurat kesehatan masyarakat internasional yang disebabkan oleh virus corona 2019 dan pertama kali terjadi di kota Wuhan, Cina. Nah, dampak yang ditimbulkan dari pandemi ini adalah berupa ketakutan serta kekhawatiran karena adanya ketidakpastian sampai kapan pandemi ini berlangsung.
Nah, salah satu faktor yang berpengaruh pada perilaku keputusan pembelian produk ramah lingkungan adalah rasa takut akan pandemi. Ini merupakan hasil riset dari Sun Su Ko dan Tian pada tahun 2021 dan juga dari Kumar tahun 2021. Terjadinya pembatasan kegiatan manusia di bidang ekonomi selama lockdown ini ternyata berkontribusi menurunkan emisi global sekitar 43%. Terutama ini berasal dari sektor transportasi. Nah, ini adalah merupakan hasil riset dari Tambunan tahun 2020. Nah, dampak lainnya adalah peningkatan sampah, terutama sampah medis, plastik, ya, berdasarkan penelitian SASA tahun 2021. Kemudian berdasarkan studi kasus yang di negara pertama terdampak, yaitu di China, didapatkan informasi bahwa penambahan limbah medis akibat virus COVID-19 ini menjadi 6.066 ton per hari dari sebelumnya sekitar 4.902,8 ton per hari antara 2020. Yang kedua terkait adalah environment knowledge. Environment knowledge ini merupakan pengetahuan tentang lingkungan sebagai konsep, fakta, serta aspek hubungan yang berfokus pada lingkungan dan ekosistem. Samarang Sihe tahun 2013. Secara umum, saat ini pengetahuan masyarakat akan kelestarian itu ternyata masih rendah. Ini merupakan hasil riset dari Waskito dan Harsono, sehingga perlu mendapat perhatian. Kesadaran konsumen akan lingkungan semakin kuat jika mereka itu memiliki pengetahuan dan informasi yang lengkap terkait dengan isu-isu lingkungan. Ini juga merupakan hasil riset dari Waskito dan Harsono tahun 2012. Nah, pengetahuan lingkungan dapat membantu untuk mengembangkan fondasi keyakinan terkait dengan produk serta layanan hijau. Menurut Kim, Nietzsche, dan Hanser tahun 2013. Maka di sini environment knowledge ini saya masukkan sebagai variabel di dalam riset saya ini. Yang ketiga adalah seriousness of environmental problem atau keseriusan yang dirasakan dari masalah lingkungan. Permasalahan lingkungan berupa pencemaran tanah, air, udara seringkali termuat di berbagai media. Bahkan banyak media massa ini memberitahukan masalah limbah padat, polusi air, serta udara itu memunculkan atau memicu munculnya kesadaran konsumen akan permasalahan lingkungan. Menurut Lai dan Cheng 2016. Keseriusan masalah lingkungan yang dirasakan ini dapat digunakan untuk memprediksi perilaku hijau, perilaku lingkungan yang serius, menurut Jaiswal dan kawan 2018. Dalam penelitian Lai dan Cheng 2016 dituliskan bahwa semakin meningkatnya kesadaran akan kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini, mendesak untuk ditangani akan mendorong konsumen untuk berpartisipasi di dalam pembelian produk ramah lingkungan. Nah, ini mendasari saya kemudian memasukkan unsur keseriusan masalah lingkungan ini menjadi salah satu variabel di dalam riset ini. Yang keempat adalah consumer attitudes atau sikap konsumen. Sikap merupakan suatu evaluasi terhadap perasaan serta kecenderungan potensial untuk bereaksi sebagai hasil interaksi komponen kognitif, afektif, dan konatif menurut Aswar 2022. Secara umum, saat ini pengetahuan masyarakat akan kelestarian lingkungan masih rendah, sehingga perlu mendapatkan perhatian. Studi perilaku hijau membantu masyarakat memahami perilaku kelanjutan secara baik. Oleh karena itu, sangat penting memahami bagaimana faktor-faktor yaitu sikap, pengetahuan, perhatian, niat, itu akan mempengaruhi perilaku hijau. Dari berbagai faktor tersebut, sikap konsumen menurut European Commission 2012 itu merupakan sikap konsumen merupakan variabel yang paling berperan atau berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Menurut Tesen, Pang, Hasan, dan Bunca, sikap merupakan faktor paling konsisten yang memprediksi kesediaan orang untuk membayar lebih untuk produk hijau. Nah, hal ini juga menjadi dasar di dalam
riset saya untuk memasukkan variabel sikap konsumen itu di dalam riset ini. Yang kelima adalah green product oriented atau orientasi terhadap produk hijau, merupakan perasaan seseorang secara mendalam terhadap produk yang aman bagi lingkungan. Dalam penelitian Sony dan Ferguson tahun 2017, dinyatakan bahwa salah satu faktor yang memiliki pengaruh terhadap sikap konsumen dalam pembelian produk hijau adalah orientasi produk hijau. Di dalam riset dari Danso, Adomako, Amwah Agi, dan Konadu tahun 2019, dinyatakan bahwa orientasi produk hijau memiliki pengaruh yang cukup signifikan pada sikap konsumen pembelian hijau. Nah, beberapa dasar ini juga mendasari variabel green product oriented ini kemudian saya masukkan sebagai salah satu variabel di dalam riset ini. Hipotesis yang saya munculkan yang pertama, jadi di sini ada 6 hipotesis. Yang pertama adalah diduga pandemi COVID-19 secara parsial berpengaruh terhadap green consumer behavior. Yang kedua, environment knowledge secara parsial berpengaruh terhadap green consumer behavior. Yang ketiga, diduga bahwa seriousness of environment problem secara parsial juga berpengaruh terhadap green consumer behavior. Demikian pula hipotesis keempat, terkait dengan consumer attitude itu juga berpengaruh secara parsial terhadap green consumer behavior. Hipotesis kelima dan keenam juga sama, yaitu dinyatakan bahwa diduga green product oriented secara parsial berpengaruh terhadap green consumer behavior. Kemudian yang keenam, diduga social influence atau pengaruh sosial secara parsial berpengaruh terhadap green consumer behavior. Jadi dari hipotesis ini keenamnya saya menduga bahwa 6 variabel ini memiliki pengaruh terhadap green consumer behavior. Waktu dan lokasi penelitian saya itu berkisar tahun 2022 bulan Juli di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif dengan populasi masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian dari sini saya ambil sampel. Metode yang saya gunakan dalam penarikan sampel adalah non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Di mana dalam teknik ini, teknik pengambilan sampel mempertimbangkan aspek tertentu agar lebih representatif. Dengan pertimbangan yaitu berdomisili di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, kemudian berusia lebih dari 15 tahun dan pernah melakukan pembelian produk ramah lingkungan sebelumnya. Analisa data yang saya gunakan, yang pertama adalah uji validitas, kemudian yang kedua reliabilitas, asumsi klasik, kemudian uji regresi linear berganda, uji hipotesis T, dan uji F. Jadi ada 6 uji untuk analisa data dalam riset ini. Dari hasil penelitian, karakteristik responden dapat terlihat bahwa jenis kelamin perempuan itu lebih banyak, yaitu 56%, sedangkan yang laki-laki adalah 44%. Kemudian dengan usia rata-rata atau dominasi ada di usia 41 sampai 50 tahun itu sebanyak 32%, 31 sampai 40 tahun itu sebanyak 30%, ya. Kemudian 19% itu adalah di usia 41 sampai 50 tahun, dan yang terkecil itu adalah usia 15 sampai 20 tahun. Dengan pendapatan didominasi adalah pendapatan 3 juta sampai 6 juta itu sebesar 44%, kemudian 6 juta sampai 9 juta itu 34%, kemudian kurang dari 3 juta itu sebesar 15%, dan yang paling kecil itu adalah lebih dari 9 juta, itu adalah 6%. Kemudian pekerjaan, dilihat dari pekerjaan di sini dominasi adalah pegawai swasta 29%, kemudian
Persentase yang sama juga 29% itu adalah pegawai pemerintah, wira swasta sebesar 11%, lainnya 20%, kemudian mahasiswa 11%. Dari total 111 responden. Dari hasil uji validitas dan reliabilitas dinyatakan bahwa instrumen yang digunakan itu semua layak digunakan di dalam riset ini. Karena dinyatakan semua valid dari 111 responden dengan instrumen penelitian sebanyak 24 butir pertanyaan. Dari hasil uji validitas ini dinyatakan semua valid. Demikian juga dari hasil uji reliabilitas dinyatakan reliable. Dari hasil uji asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dinyatakan bahwa sebaran data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Kemudian dari hasil uji multikolinearitas, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel bebas, maka dinyatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Hal ini dinyatakan dengan nilai FIF yang kurang dari 10. Dari hasil uji regresi berganda, dapat dihasilkan persamaan sebagai berikut. Ini berdasarkan pada hasil olah data yang tertera di dalam tabel, yaitu Y sama dengan negatif 0,564 dikurangi 0,193 X1 ditambah 0,440 X2 ditambah 0,135 X3 ditambah 0,383 X4 ditambah 0,126 X5 ditambah 0,211 X6. Dari hasil regresi ini didapatkan hasil bahwa variabel X1 itu berpengaruh terhadap Y secara negatif, sedangkan variabel X2, X3, X4, X5, dan X6 itu memiliki pengaruh terhadap Y secara positif. Di mana X1 itu adalah variabel pandemi COVID, X2 adalah environmental knowledge, X3 seriousness of environment problem, X4 consumer attitude, X5 green product oriented, dan X6 adalah social influence. Hasil uji regresi tadi kemudian dikuatkan dengan uji hipotesis, yaitu uji T dan uji F, di mana jika T hitung lebih besar dari T tabel menunjukkan terdapat pengaruh positif variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil perhitungan T tabel diperoleh nilai 1,983. Ini kemudian akan dibandingkan dengan nilai T yang diperoleh dari tabel, dari T hitung ya, yang tertera di dalam tabel sebelumnya. Maka dari situ dinyatakan bahwa T hitung untuk variabel pandemi COVID, environment knowledge, consumer attitude, dan influence, social influence, ya, diperoleh T hitung lebih dari T tabel. Hal ini berarti bahwa secara parsial keempat variabel tersebut berpengaruh terhadap green purchasing behavior. Dengan kata lain, hipotesis 1, 2, 4, dan 6 terbukti. Sedangkan variabel persuasive seriousness of environment problem dan green product oriented memiliki nilai T hitung sebesar 0,815 dan 0,677 yang menunjukkan bahwa T hitung ini kurang atau lebih kecil dari T tabel. Hal ini berarti bahwa secara parsial kedua variabel ini tidak berpengaruh terhadap green purchasing behavior. Atau dikatakan bahwa hipotesis 3, hipotesis 5 itu tidak terbukti. Dari hasil uji F, dengan mendasarkan pada tabel ANOVA, kemudian ini akan dibandingkan dengan signifikansi 0,05, maka didapatkan bahwa
Nilai signifikansi 0,000 yang tertera di dalam tabel ANOVA ini lebih kecil dari 0,05. Dari sini maka dapat dikatakan variabel pandemi COVID, environment knowledge, perceived seriousness of environmental program, kemudian consumer attitude, green product oriented, dan social influence secara bersama-sama berpengaruh terhadap green purchasing behavior. Jadi keenam variabel itu berpengaruh terhadap green purchasing behavior. Kemudian secara bersama-sama terdapat pengaruh sebesar 40,7% dari variabel dependent terhadap variabel independent dilihat dari nilai R square yang artinya keenam variabel yaitu pandemi COVID, environmental knowledge, perceived seriousness of environment problem, kemudian consumer attitude, green product oriented, dan social influence itu secara bersama-sama sebesar 40,7%. Sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model. Nah, dari hasil analisa tadi kemudian bisa disimpulkan bahwa dari hasil regresi linier berganda disimpulkan bahwa variabel environment knowledge, perceived seriousness of environment program, kemudian consumer attitude, green product oriented, dan social influence berpengaruh positif terhadap green purchasing behavior. Sedangkan pandemi COVID berpengaruh negatif terhadap green purchasing behavior. Dari hasil uji T menunjukkan bahwa secara parsial, pandemi COVID, environmental knowledge, seriousness of environmental problem, green product oriented, tidak berpengaruh terhadap green purchasing behavior. Dan secara bersama-sama, seluruh variabel memiliki pengaruh sebesar 40,7% terhadap variabel green purchasing behavior. Nah, dari sini kemudian saya mencoba membuat saran atau ini sebagai masukan ya, perlunya upaya secara berkesinambungan tentang peningkatan pemahaman dan wawasan masyarakat akan pentingnya perilaku hijau pada semua lapisan masyarakat. Dalam jangka panjang, perilaku hijau ini akan berdampak pada keberlanjutan lingkungan. Kegiatan ini tentunya penting dikoordinasikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan melibatkan perguruan tinggi dan instansi terkait. Kemudian daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, demikian presentasi saya pada siang hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.